Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mereview jurnal tentang stres kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Datia, kemudian saya sendiri SK Valantia dan juga Windri Widi Astuti. Baik, pertama kita akan membahas tentang identitas jurnalnya sendiri yang akan disampaikan oleh Indri. A. Identitas jurnal penelitian. Judul penelitian hubungan antara work-family conflict dengan stres kerja pada wanita yang bekerja. Penulis Kukuh Yunar Wahyudi dan Kholikul Hadi. Tahun terbit 2017, instansi Universitas Airlangga. Diterbitkan oleh Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi volume 6 halaman 1-10. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif korelasional. Subjek penelitian wanita yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, dan sudah memiliki anak. Jumlah subjek yaitu 146 responden, variabel bebasnya work-family conflict dan variabel tergantungnya stres kerja. B. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara work-family conflict dengan stres kerja pada wanita yang bekerja. C. Manfaat penelitian untuk membuktikan adanya hubungan yang positif antara work-family conflict dengan stres kerja pada wanita yang bekerja. D. Latar belakang penelitian. Wanita yang bekerja lebih dilematis dalam menjalani perannya dalam keluarga dan pekerjaan. Sunanto menyebutkan bahwa wanita yang bekerja atau wanita yang memiliki peran ganda lebih sering mengalami stres. Penelitian ini dilakukan pada 146 wanita bekerja yang sudah menikah dan memiliki anak serta bekerja di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode snowball sampling dan analisis data dengan teknik non-parametric Spearman Zero. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah milik Carlson, Kashmar, dan Williams tahun 2000 yang telah diterjemahkan oleh Rizky pada tahun 2014 untuk alat ukur work-family conflict, sedangkan untuk stres kerja menggunakan alat ukur milik Wulandari pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,776 dan nilai signifikansi sebesar 0 antara work-family conflict dan stres kerja. Kemudian kita akan membahas tentang teori yang ada dalam jurnal penelitian ini. Yang pertama yaitu stres kerja. Stres kerja merupakan keadaan di mana beban kerja yang berlebihan dan perasaan bersalah serta ketegangan emosional yang menyebabkan reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. Kemudian ada sumber stres kerja. Nah, di sumber stres kerja meliputi kondisi pekerjaan. Yang poin pertamanya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang buruk memiliki potensi untuk menyebabkan karyawan mudah untuk jatuh sakit, stres, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya produktivitas kerja. Kemudian yang kedua ada overload. Dapat dibedakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif bila pekerjaan yang didapati sangat kompleks dan sulit sehingga dapat menyita kemampuan teknis maupun kognitif karyawan. Kuantitatif bila target yang diberikan terhadap karyawan tersebut melebihi dari kapasitas karyawan tersebut, menyebabkan karyawan tersebut mudah lelah dan berada dalam tegangan tinggi. Yang ketiga ada deprivational stress. Kondisi ketika suatu pekerjaan tidak lagi menantang atau tidak lagi menarik bagi karyawan. Biasanya keluhan yang muncul adalah rasa bosan, ketidakpuasan, atau pekerjaan tersebut kurang memiliki unsur sosial. Nah, yang keempat, pekerjaan beresiko tinggi yang dimana didapati memiliki resiko bagi keselamatan, misalnya pekerjaan di pertambangan minyak lepas pantai, tentara, dan pemadam kebakaran yang berpotensi menimbulkan stres kerja karena mereka setiap saat dihadapkan kepada pekerjaan yang memungkinkan kecelakaan. Kemudian, stres karena peran.
Sebagian besar karyawan di perusahaan yang sangat besar, khususnya para wanita yang bekerja, dikatakan menjadi pihak yang memiliki stres lebih tinggi daripada pria. Masalahnya, wanita yang bekerja mengalami konflik peran sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Selain menjadi pekerja, wanita yang bekerja harus juga dituntut dapat menjalankan peran yang sebagaimana mestinya harus mereka lakukan sebagai ibu rumah tangga. Faktor interpersonal. Hubungan interpersonal di tempat kerja merupakan satu hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Dukungan dari sesama pekerja, manajemen, keluarga, dan teman-temannya diyakini dapat menghambat dan menekan timbulnya stres. Dengan demikian diperlukan kepedulian dari pihak manajemen pada karyawan agar selalu terciptanya hubungan yang harmonis. Pengembangan karir, di mana karyawan biasanya memiliki berbagai harapan dalam kehidupan karirnya yang ditunjukkan dengan pencapaian prestasi dan pemenuhan kebutuhan dan aktualisasi diri. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan karyawan dalam berkarir seperti promosi yang tidak jelas, kesempatan untuk meningkatkan penghasilan tidak ada, akan menyebabkan karyawan kehilangan harapan dan muncul rasa tidak pasti sehingga dapat menyebabkan perilaku stres. Struktur organisasi juga dapat menimbulkan stres apabila diberlakukan secara kaku. Pihak manajemen kurang memperdulikan inisiatif karyawan, tidak melibatkan karyawan dalam proses pengambilan suara, serta tidak adanya dukungan untuk kreativitas karyawan. Ketika pekerjaan berjalan dengan lancar, tekanan yang ada di rumah memungkinkan untuk dihilangkan. Bagi kebanyakan orang, rumah sebagai tempat untuk bersantai, berkumpul, dan membangun kembali energi yang hilang, tetapi ketika keheningan terganggu karena pekerjaan atau konflik di rumah dapat menimbulkan efek dari stres sendiri. Work-family conflict merupakan konflik antar peran di mana peran pekerjaan dan keluarga tidak sejalan dan bertentangan. Domain work-family conflict Greenhouse dan Bithell menggambarkan bahwa work-family conflict memiliki 3 domain, yakni time-based conflict, waktu yang digunakan untuk beraktivitas pada suatu peran tidak dapat dibagi untuk peran lainnya. Kemudian ada strain-based conflict, tekanan pada salah satu peran tidak berjalan seimbang dengan peran lain sehingga kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari peran lainnya. Yang ketiga ada behavior-based conflict, yang dimana perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan perilaku dari harapan peran lainnya. Faktor work-family conflict yang pertama ada time pressure. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, maka makin sedikit pula waktu untuk keluarga. Kemudian family session support, semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin besar pula kemungkinan konflik. Semakin banyak dukungan dari keluarga, maka semakin sedikit pula kemungkinan munculnya konflik. Kepuasan kerja, semakin tinggi kepuasan kerja, maka konflik yang dirasakan, maka semakin sedikit pula konflik yang dirasakan. Marital and life satisfaction, adanya pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang bekerja memiliki konsekuensi negatif terhadap pernikahannya. F. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan tipe penelitian explanatory di mana penelitian ini menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini sendiri menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan data menggunakan teknik survei yang telah memberikan kuesioner yang berisi beberapa item mengenai variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik snowball sampling, di mana teknik tersebut termasuk dalam teknik non-probability sampling, di mana didapati jumlah sampel sebanyak 146 subjek. Teknik snowball sampling sendiri biasanya digunakan ketika peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa besarnya populasi dari penelitian. Pada penelitian ini nantinya akan menggunakan 2 skala, di mana satu skala menggunakan skala work-family conflict dan satu skala menggunakan skala stres kerja dengan menggunakan skala Likert. Skala work-family conflict yang digunakan adalah skala yang dibuat oleh Carlson, Kaufman, dan Williams 2000 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rizky 2014.
Untuk mengukur stres kerja pada variabel terkait atau dependen, peneliti menggunakan alat ukur milik peneliti sebelumnya yang dibuat oleh Wulandari 2012. Teknik analisis data yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah analisis koresional yang bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa kuat dan bagaimana hubungan antara kedua variabel penelitian. Teknik statistik yang digunakan adalah non-parametrik, yaitu dengan menggunakan uji analisis Spearman's RHO. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal dan datanya linear. Melihat nilai dari taraf signifikansi dari uji korelasi, terdapat hubungan antara work-family conflict dan stres kerja. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan jika work-family conflict memiliki hubungan positif dengan stres kerja. Dalam hal ini dijelaskan bahwa jika pada wanita yang bekerja mengalami work-family conflict memiliki hubungan dengan stres kerja yang dialami. Semakin tinggi tingkat work-family conflict-nya, maka semakin tinggi pula tingkat stres kerjanya. Dan hal ini juga berbanding terbalik. Jika work-family conflict-nya semakin kecil, maka semakin kecil pula tingkat stres kerja yang dirasakan wanita yang bekerja tersebut. Diskusi penelitian. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa terdapat hubungan antara work-family conflict dengan stres kerja. Hasil tersebut sama dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pullmans 2001 dan juga Ramasundaram 2011, di mana pada kedua penelitian tersebut didapati bahwa terdapat hubungan antara work-family conflict dengan stres kerja. Hal tersebut sekaligus mementahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo 2001 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara work-family conflict dengan stres kerja yang didukung oleh penelitian dari Safari dan kawan-kawan 2011. Persamaan hasil penelitian tersebut dimungkinkan karena adanya persamaan subjek penelitian pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya kemungkinan untuk melihat beberapa hal yang membedakan subjek penelitian pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga menimbulkan hasil yang berbeda dan dapat digali lebih apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara work family dengan stres kerja pada wanita yang bekerja. Hubungan positif antara work family conflict dengan stres kerja dapat berarti bahwa semakin kecil tingkat work family conflict maka semakin kecil pula tingkat stres kerjanya, dan begitu juga sebaliknya. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa kriteria pada subjek yang lebih spesifik dan batasan usia anak ataupun ada tidaknya babysitter dalam pengasuhan anak. Penelitian selanjutnya juga dapat melihat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi work family conflict maupun stres kerja seperti beban kerja, karir, struktur maupun iklim organisasi. J. Kelebihan penelitian. Kelebihan pada penelitian ini adalah menggunakan teori referensi yang sangat gamblang sehingga sangat mudah dipahami secara runtut. Kemudian penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail. K. Kelemahan penelitian. Objek dan subjek penelitian kurang rinci dan spesifikasi. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di WAG. Pertanyaan akan kami jawab. Terima kasih.